Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mr. Syahri dan teman-teman sekalian. Saya Sayyidatina Az-Zahra dari kelompok 9 akan membawakan materi Describing Teaching and Teacher. Jadi menurut Hamdani, istilah pengajaran dapat dibedakan dari pendidikan, namun sulit untuk dipisahkan. Jika dikatakan anak diajar menulis yang baik, itu lebih terdengar seperti pengajaran. Akan tetapi, jika anak dikembangkan kegemarannya untuk menulis yang baik, itu lebih mirip pendidikan. Lalu pengajaran itu adalah suatu aktivitas atau proses belajar mengajar. Tugas dan tanggung jawab utama yaitu guru atau pengajar untuk mengelola pengajaran dengan efektif, dinamis, efisien, dan positif. Sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pelajaran. Lalu di dalam proses pengajaran ini ada yang namanya cooperative method atau metode kooperatif. Metode kooperatif merupakan pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok. Kemudian sistem penilaian dengan dua cara, yaitu individu dan kelompok. Menurut Slavin menjelaskan, dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam kelompok dengan beberapa anggota untuk menyelesaikan tugas. Berikut juga menurut Nunuk Suryani dan Leo Agung, manfaat sistem pembelajaran kooperatif ini yaitu meningkatkan kemampuan untuk kerjasama dan bersosialisasi, melatih kepekaan diri, dan mengurangi rasa kecemasan, lalu menumbuhkan rasa percaya diri. Di dalam aktivitas belajar mengajar juga kita tentunya butuh teaching media atau perangkat yang kita butuhkan untuk mengajar. Lalu step atau langkah metode kooperatif ini, langkah yang pertama itu dilakukan oleh guru untuk merancang rencana program pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap kegiatan siswa dan mengarahkan dan membimbing siswa. Lalu yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu jadi proses belajar mengajar itu yang menitik beratkan adalah guru yang menuntut, yang merencanakan pelajaran-pelajaran yang siswa nantinya akan pelajari. Lalu definition of teacher, seorang guru itu membantu orang lain untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi atau nilai-nilai. Guru itu sebuah sebutan untuk jabatan dan profesi bagi seseorang. Menurut Ngalim, guru yang memahami kesulitan siswa dalam belajar dan kesulitan lain di luar masalah belajar, terutama yang dapat menghambat kegiatan belajar siswa. Misalnya dalam tindakan, dalam tutur kata, dalam cara bergaul dan berpakaian, dan dalam menghadapi setiap masalah atau mencari tahu problem solving setiap masalah untuk setiap siswa tuh bagaimana. Singkatnya, guru harus digunakan sebagai sosok mulia dalam memimpin peserta didik swasta, karena gurulah yang menciptakan a good student, yaitu mewujudkan manusia yang baik sesuai dengan Pancasila dan kode etis lainnya. Pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodis. Sebagai profesi, guru memiliki ciri-ciri yang lekat,
yaitu guru memiliki fungsi dan arti sosial masyarakat yang diuntungkan publik. Berdasarkan keahlian khusus, yang diperoleh untuk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu memiliki kompetensi yang didukung oleh disiplin ilmu tertentu dan memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku. Lalu yang terakhir, sebagai konsekuensi pengabdian dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi oleh individu atau kelompok hak untuk memperoleh keuangan atau imbalan materi. Lalu selanjutnya ada konsep dari kompetensi guru atau teacher competence. Kompetensi guru ialah melakukan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dari konteks kinerja yang diberikan kepadanya. Jadi kemampuan mengajar harus dinamis sebagaimana tuntutan siswa tidak bisa dihindari, dan kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan cerminan dari kompetensi. Kompetensi sebenarnya seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Lalu apa sih kompetensi yang dibutuhkan oleh guru? Yaitu adalah yang pertama, memiliki pengetahuan tentang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Lalu selanjutnya, memiliki pengetahuan dan penguasaan bidang studi yang digeluti. Lalu memiliki sikap yang benar tentang diri sendiri, sekolah, teman sebaya, dan bidang belajar yang digeluti. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan untuk teknik belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada definisi dari kompetensi pedagogi atau pendekatan kompetensi kinerja yang diberi energi dalam kompetensi moderator kinerja. Dalam model ini diasumsikan bahwa hubungan antara kompetensi dan kinerja dimoderasi oleh orang lain, misalnya gaya kognitif, kapasitas memori, keakraban, serta variabel berbeda individu lainnya. Dalam psikologi perkembangan, modifikasi lain dari model kinerja kompetensi bahkan lebih berpengaruh kepada model moderator Overton, melibatkan diferensiasi konsep kompetensi ke dalam 3 komponen. Lalu ada indikator pedagogik kompetensi atau indikasi kompetensi pedagogi itu ada 7. Penilaian kinerja guru ada 7 aspek penguasaan kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik sebagai peserta didik, atau guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik pembelajaran untuk proses pembelajaran. Yang kedua, mendominasi teori belajar dan setiap prinsip belajar yang mendidik, atau guru mampu mengatur berbagai pendekatan atau strategi atau metode dan teknik dalam pembelajaran kreatif untuk mendidik murid dengan standar kompetensi guru. Lalu ketiga ada pengembangan kurikulum, atau guru mampu membuat silabus dengan yang terpenting tujuan kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan pembelajarannya. Lalu kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian, lalu evaluasi.
pada akhir materi saya akan menyampaikan kesimpulan. Guru sebenarnya menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Guru yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efisien, serta gurulah murid mendapat pengetahuan baru dan pendidikan karakter. Guru sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah setelah orang tua kandung di rumah. Peranan guru sebagai komunikator, penasihat, pemberi inspirasi, pembimbing, dan pemberi contoh dalam setiap pengembangan sikap dan tingkah laku, serta nilai-nilai moral dan nilai-nilai moral. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar ini diadakan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, pendidik berperan penting untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Dikarenakan pendidiklah yang bertanggung jawab dan bersinggungan langsung dengan objek pembelajaran. Dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pendidik. Sekian dari saya menyampaikan materi describing teaching and teacher. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.